Nah, selama kakak ngajar di era ini, pernah nggak sih kak kayak dapat murid yang susah banget diaturnya, kayak ngeselin banget deh pokoknya. Pernah dong, pasti pasti pernah. Inisial. Pasti ada. Inisialnya Aini sih Oh, kayaknya. itu ada bukan inisial. Iya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Jeje. Dan aku udah berapa hari ini tidak nge-host. Dan sekarang kita kedatangan tamu spesial dan juga kita memakai dua host. Siapa itu satu lagi? Halo semua, aku Cinta, jadi aku host kali ini. Dan seperti yang JJ bilang nih, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Kan biasanya kita ngundang guru, terus habis itu murid-murid, teman-teman juga. Jadi kali ini tuh spesial banget. Ada yang tahu nggak siapa? Tamu spesialnya itu jeng 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 Kak Agus. Boleh dong kak, perkenalan dulu. Oke, apa nih? Ya, perkenalkan. Ya, nama saya Agus Budiman. Iya, iya. Apa kabarnya kak? Alhamdulillah baik. Kak Agus kesibukannya lagi ngapain aja nih Kak? Wah, untuk saat ini sih kesibukan kita udah pasti ya prepare latihan untuk pengibaran bendera merah putih di sekolah. Wow. Ngomong-ngomong nih Kak, Kakak udah berapa lama nih ngajar di era? Kalau untuk ngajar di sekolah, khususnya di era ya, itu kurang lebih udah dari 2009-2010. Berarti udah berapa tahun ya? Iya, berapa tahun? Kurang lebih 14 tahunan ya. Iya. Kakak ini alumni sini atau emang nggak mau ngajar? Apa Iya, emang? saya alumni era pembangunan. Saya SMP di era pembangunan, SMK di era pembangunan. Dulu juga ikut paskib Dulu juga ikut paskib juga. Berawalnya saya baris juga, dulu ada pelatihnya juga. Jadi sebelum saya itu ya pelatih saya. Nah, ke sini saya dikasih mandat untuk mempelajari lebih matang lagi dan ya buat pegang paskib di era pembangunan. Menurut kakak susah nggak sih ngajar paskib? Susah nggak sih? Kalau ditanya susah nggaknya ya susah nggak susah sih. Kita bawa happy aja. Hitung-hitung bisa dibilang hobi nggak sih kalau untuk Iya. latihan paskibra itu? Jadi kayak ya udah gampang karena udah hobi gitu Iya ya. betul. Sama udah menjadi kegiatan bisa dibilang sehari-hari sih enggak ya. Karena kan untuk saat ini saya nggak hanya fokus di ngajar aja. Jadi saya ada kerjaan juga di luar. Nah, selama Kakak ngajar di era ini, pernah nggak sih Kak kayak dapat murid yang susah banget diaturnya, kayak ngeselin banget deh pokoknya. Pernah dong. Pasti pasti pernah. Inisial. Pasti ada. Inisialnya Aini sih kayaknya. Oh, itu ada bukan inisial. Iya. Oh, bukan Aini ya. Ayo di mana ini? Coba tag Aini di sini ya. Kayaknya dia di belakang saya. Enggak, canda. Aini tuh baik. Dia sangat rajin kok. Rajin banget. Rajin banget. Jadi kertas juga rajin. Terus kalau misalkan lagi latihan nih Kak, terus habis itu formasinya lupa gitu, itu harus ngulang lagi dari awal atau gimana Kak? Kalau untuk formasi lupa sih kayaknya enggak ya. Cuman lupa ya, namanya lupa kan pasti nggak ingat sama sekali dong. Iya. Kalau formasinya salah gimana Kak? Nah, itu. Kalau salah ya pasti kita perbaiki. Ya udah pasti ulang lagi. Kakak ngajar berapa cabang sih? Apa di era doang? Apa gimana? Ya, itu dia pertanyaan saya tunggu-tunggu. Pasti ada ya pertanyaan kayak gitu. Sebelumnya saya ngajar tuh di 3 sekolah, lebih kali ya. Iya, lebih dari. Jadi ngajar tuh nggak hanya di era aja. Saya pernah ngajar di luar juga. Pernah ngajar SD juga saya. Ya, cuman untuk saat ini ya udah tinggal era pembangunan aja. Karena itu tadi saya bilang persiapan saya, kesibukan saya ya nggak cuma ngajar ekskul aja. Saya ada kerja juga. Iklan dulu. Benar lo ya. Terus cara Kakak untuk ngebagi waktunya itu gimana Kak? Nice, ya itu dia. Jadi saya lebih ke arah bagi waktunya, kan saya kerjanya itu ada shift-shiftan ya. Jadi ada shift 1, shift 2. Ketika saya di shift 1, ya saya untuk latihannya di sore hari. Ketika saya ada di shift 2, saya latihannya di pagi hari. Jadi alhamdulillahnya di era pembangunan itu fleksibel. Gimana ngikutin waktu saya aja. Pernah nggak sih Kak kayak misalnya nih Kakak lagi sibuk banget sampai kayak seharian tuh nggak ada jadwal buat ngajar gitu, kayak nggak bisa. Wah, pernah itu. Pernah. Makanya saya butuh banget yang namanya
Nggak cuma saya sih, rata-rata pelatih-pelatih paskibra itu pasti ada yang namanya aspel. Aspel itu asisten pelatih ya, atau bisa disebut, bisa juga kita di sini purna, kakak-kakak senior. Jadi kalau umpamanya pelatihnya sedang sibuk kegiatan, misalnya ada urusan atau segala macam, itu biasanya bisa dihandle nih sama kakak-kakak senior atau kakak-kakak purna kayak gitu kan. Jadi ketika saya sibuk, terus nggak ada latihan atau mati gitu aja nggak ada, itu nggak bisa sih kak. Biasanya kita cari cara nih untuk adik-adik, untuk anak-anak biar tetap bisa latihan. Jadi kalau udah jadwalnya latihan harus latihan gitu Betul ya. kak, diusahakan. Diusahakan. Cuman kalau memang benar-benar nggak bisa banget, ya kita off dulu. Oh ya, kan besok nih 17 Agustus nih. Pasti kakak udah nyiapin buat anak-anak paskib besok tampil dong. Udah, alhamdulillah kita semua udah siap. Alhamdulillah kita udah siap. Udah kita siapkan juga sih, mulai dari tim pengibar, petugas teks dan para pemimpin udah ada. Itu kalau kayak gitu berapa lama sih kak latihannya? Berapa lama ya? Sebulan 2 bulan sih kayaknya nggak cukup kak. Cuman untuk di era pembangunan, boleh percaya nggak percaya, saya hanya dalam waktu 2 minggu persiapan. Dan seminggu terakhir ini kita nonstop. Dari hari Senin kemarin sampai hari ini kita masih latihan. Dan untuk hari ini kita gladi bersih kak. Keren. Kalau misalnya latihan buat persiapan acara-acara gitu biasanya sampai malam atau gimana kak? Wah, kalau untuk kegiatan sampai malam tuh biasanya latihan persiapan lomba kak. Kalau untuk persiapan kita pengibaran di sekolah, pengibaran kegiatan itu kita nggak sampai malam. Kalau kemarin seringnya mereka latihan mulai dari pulang sekolah. Itu jam 5 kita udah bubar. Jam 5 itu udah bener-bener udah nggak ada anak-anak. Jadi setengah 5 kita udah evaluasi. Untuk latihan yang buat persiapan 17 besok nih, kendalanya ada apa aja sih kak? Kendalanya pasti waktu. Waktunya minim banget kak. Saya kerjanya juga di sore hari, jam 3 itu harus sudah ada di tempat kerja. Sedangkan anak-anak pulang sekolah itu Jam 2. jam 2, Iya. betul. Dan kita kan gabungan nih, SMP dan SMK, dan waktu pulang itu nggak sama kan. Itu kesulitannya intinya dia di waktu. Betul. Benar-benar harus pinter-pinter ngatur waktu banget. Seru gak sih kak ngajar di era pembangunan ini? Seru, Anak-anaknya? enggak, ya seru lah. Intinya gue happy lah kak, karena udah terbiasa kegiatan yang saya lakuin ini udah dari saya masih sekolah ya, jadi pembawaannya udah happy aja. Iya pak, ya pasti kalau kesah pasti ada ya, hampir rasa boring pun ada saat-saat kita bosan apa segala macamnya itu udah pasti ada kak. Cuman nanti kita cari cara aja. Mau dari saya pelatihnya atau dari anak-anak itu kita cari cara nih. Oh kayaknya nih anak-anak udah mulai bosan nih, atau saya kayaknya bosan nih, gini-gini aja lah biasanya. Kita biasanya cari cara, apa kita mau nge-games atau kita bikin kegiatan acara di luar kayak kumpul-kumpul kayak gitu, itu untuk menghilangkan rasa bosan lah. Gitu. Kak Agus pernah nggak kayak lagi ngajar terus habis itu kayak bener-bener kesel banget sama satu anak ini kayak membawanya tuh pengen marahin dia gitu? Iya pasti kak. Cuman kan kita gimana ya, sebagai pelatih kan tujuannya memang untuk mendidik anak-anak ya tujuannya sama lah, nggak beda jauh sama guru-guru yang ada di sekolah. Ya kalau untuk kesel atau apa segala macam itu udah pasti ada kak. Dan kalau bisa kita profesional kerja, profesional cara melatih. Ketika saya sedang emosi atau ada masalah dari luar, itu biasanya saya redamin dulu kak. Jadi ketika mau ngajar, saya benar-benar udah fresh, benar-benar udah tenang, nggak ada pikiran beban apa-apa. Jadi ketika ketemu anak-anak, nah yang nambahin beban nih, yang bikin kesel, ya itu yang tadinya udah fresh pasti balik ke rasa kesel lagi. Cuman ya gimana ya, sabar lah kak. Sabar. Kalau hal kayak gitu udah pasti ada lah, mau dimanapun, organisasi apapun itu udah pasti ada. Oh ya kak, kan biasanya kalau kita latihan nih panas-panas gitu, sering gak sih ada yang ngeluh sakit atau pingsan tiba-tiba? Pasti karena nggak semua anggota ya banyak yang bilang paskibra harus kuat lah, paskibra tuh harus tangguh lah. Cuman kenyataan di lapangan kan fisik orang beda-beda kak, nggak semuanya itu sama, itu udah pasti ada. Kalau di saya sih tidak memaksa anak-anak untuk harus kuat, untuk harus tangguh gitu. Kalau memang dia ada merasa sakit atau nggak enak badan, itu saya suruh izin. Nah, izin aja nggak apa-apa, nggak yang harus ngoyo, harus gini, enggak. Izin aja, kak saya nggak kuat, kak saya pusing, sakit. Nah, nanti kita kasih
kelonggaran atau keringanan lah untuk dia istirahat dulu gitu. Selama Kak Agus ngajar di era ini udah kayak berapa banyak perlombaan sih Kak yang Oh, banyak banget itu, Paskib Kak. ikut? Banyak banget perlombaan-perlombaan yang kita ikutin. Mau dari yang tingkat se-Jakarta Barat, se-DKI, bahkan se-Pulau Jawa kita udah pernah ikutin. Se-Nusantara kita udah pernah ikutin. menang terus ya, Serius. menang terus. Iya. Enggak menang terus sih enggak lah. Karena namanya perlombaan kan pasti ada menang menang kalahnya kayak gitu. Kita menang juara nggak dapat sama sekali udah pernah, kita juara utama pun udah pernah kayak gitu. Bahkan sekolah kita udah pernah ngadain perlombaan juga loh, di tahun 2019. Iya. Iya, kayak sekolah kita udah pernah ngadain juga. Ya, senggol dikit lah ya. Mudah-mudahan 2024 bisa kali ngadain. Senggol lagi. dikit, Iya. senggol dikit. Senggol dikit, senggol dikit bisa kali. Ayo Kak, aku mau nanya. Ini kan pasti anak murid kakak banyak banget nih yang udah wakilin ke wali kota gitu. Iya, betul. Itu gimana perasaan kakak? Wah, pasti ikut bangga lah saya. Alhamdulillah. Dan anak didik saya nggak cuma yang di era aja, alhamdulillah Kak. Saya pernah ngajar di sekolah luar. Itu tembus. Jadi untuk PPI. Kalau untuk di kita tembus ke PPI Jakarta Barat. Saya pernah punya anak didik juga yang tembus di PPI FA. Kementerian Agama kayak gitu. Wah, itu bangga banget Kak. Alhamdulillah, secara nggak langsung ya berarti ada kesuksesan lah di diri mereka. Kak Agus pernah nggak sih kayak kebayang bisa sampai di posisi yang sekarang kayak ngedidik anak-anak yang emang keren-keren banget gitu? Itu dulu pernah terpikirkan pada saat saya masih sekolah Kak. Jadi saya kan dari SMP ya, bener-bener dari kelas 7 juga saya ikut Paskibra. Kelas 7, kelas 8, ke kelas 9. Percaya nggak percaya, saya lanjut Paskibra di SMK itu karena prestasi saya kurang puas. Serius. Dulu SMK Era Pembangunan itu belum ada Paskibranya Kak. Itu belum ada Paskibranya dan saya pelopor pertamanya. Jadi ketika saya lulus di SMP, untuk NEM dulu ya waktu saya sekolah itu makainya NEM. Kalau sekarang lulus nggak tahu deh pakai umur atau apa iya. Karena kan saya ada UN ya dulu terus nilai bahasanya sih NEM dulu. NEM saya itu kalau untuk masuk negeri alhamdulillah bisa. Cuman karena saya merasa belum puas dan dulu pelatih saya pernah bilang kalau 3 kali berturut-turut piala Danton terbaik kamu raih, piala yang ketiga kamu boleh bawa pulang. Cuman hanya karena itu pengen saya raih, SMK saya lanjut di sini lagi. Dan beberapa teman-teman saya alhamdulillah ikut lanjut juga. Ya oke, kita adain lagi Paskibra SMK sampai sekarang ada. Jadi pelopor utama ya saya sendiri gitu. Ada yang bertanya lagi nggak? Apa mau langsung Q&A? Langsung Q&A aja kali ya. Q&A ada nggak? Ada Q&A? Ada. Coba. Dari kan. Coba dari tim Paskibranya ada kan nih? Iya nih dari adik-adik Paskib. Ada nggak Adik-adik yang mau Paskib. ditanya ke Kak Agus? Di belakang ada anak-anak Paskib guys. Ayo gak? Ada lah pasti. Ya, di belakang layar banyak anggota-anggota Paskibra. Mana nih? Kosong. Nggak ada nih. Oh iya Kak, Kak Agus ada nggak sih Kak satu momen yang bener-bener buat Kak Agus kayak terharu banget, kayak bangga banget sama anak didik Kak Agus gitu? Ada Kak. Ada. Yang pertama ya setiap momen pengibaran 17 Agustus. Itu mereka yang tampil, saya yang deg-deg Iya. Ketika bendera benar-benar lancar dan sukses dibentangkan sama pembentang, itu saya baru merasa tenang. Jadi kalau masih selama proses dia masih di dalam barisan dan pasukan mengucapkan langkah untuk maju, itu sidak dikit banget dan itu benar-benar perasaannya gimana ya? Dak-dikit itu bikin rasa ya dibilang harunya, intinya pada saat dia bentangan bendera, wah di situ haru banget saya. Pernah meneteskan air mata Kak, karena ngerasa pasukan sukses pembukaan formasinya, pengibaran benderanya juga sukses tanpa ada kendala tali putus, bendera terbalik atau segala macamnya. Di situ titik puasnya dan di situ titik harunya segala untuk saya pribadi.
Tapi kalau misalkan lagi acara gitu pernah gitu Kak talinya putus atau benderanya kembali? Alhamdulillah di era pembangunan nggak pernah. Alhamdulillah. Dan yang nggak pernah ya, jangan bilang belum, nanti Iya. pasti kejadian Jangan amit ya, sampai jangan gitu. sampai, jangan sampai. Tapi sepanjang sejarah selama saya di era pembangunan, alhamdulillah belum pernah. Berarti kalau di sekolah lain? Sekolah lain itu udah pasti ada kejadian nggak? Oh, udah ada. Ada kejadian, cuman selama saya pegang Paskibra dan di luar maupun di sekolah, alhamdulillah nggak, lancar selalu dan tidak ada kekerasan. Bagus. Keren banget. Aku tadinya tuh pengen banget paskib karena kan mama aku tuh paskib ya. Tapi aku ngeliat aku kayak nggak kuat deh, soalnya aku nggak bisa panas Kak, langsung pusing gitu. Jadi aku ngeliat anak paskib keren banget, kuat gitu. Dong. Ya seperti tadi saya bilang kan, fisik semua orang tuh nggak sama kan. Iya. Maksudnya kekuatannya, mental apa segala macamnya nggak sama lah. Walaupun apa ya, identitasnya atau dipandangnya Paskibra tuh yang seperti saya bilang, tua, tangguh, nggak kenal hujan, nggak kenal panas. Cuman kita balik lagi ya, fisik seseorang tidak bisa, harus disamakan. Beda-beda. Betul. Ada lagi kah? Langsung terakhir. Udah, terakhir aja. Oke, jadi kedepannya nih Paskib mau dibawa kemana Kak? Pasti mau dibawa kemana ya? Nggak dibawa kemana-mana kan? Ya, mau gimana gitu? pesan saya sih untuk Paskibra, semoga tetap ada, tetap eksis, mau di sekolah kita, mau di sekolah luar. Dan saya pernah dengar info, ini sih kayaknya ada kabar baik ya, kalau Paskibra tuh bakalan ada induknya. Jadi nanti kita bakalan ada, kalau nggak salah Forbas apa ya? Ya belum pasti sih, cuman insya Allah nanti Paskibra tuh kita ada induknya. Jadi kayak Pramuka, terus kayak yang eskul-eskul yang lain yang mempunyai lisensi apa ya, yang mempunyai lisensi bisa dibilang terdaftar lah kayak gitu di Kementerian Olahraga, Pemuda dan Olahraga. Jadi setiap kegiatan kita benar-benar sah oleh dari tingkat pemerintahan kayak gitu. Kayak misalnya kita kan ada PON tuh, terus apalagi kayak eskul silat, beksi yang bisa mengikuti kejuaraan yang bisa dapat sertifikatnya untuk anak-anak tuh bisa digunakan untuk jalur prestasi kayak gitu. Kalau di Paskibra kan kegiatan-kegiatan yang kita ikutin, perlombaan-perlombaan misalnya yang ngadain hanya sekolah, itu biasanya memang kita selain piala dapat sertifikat. Cuman itu kadang dan sering sih itu banyak yang nggak bisa digunain untuk jalur prestasi. Ya semoga kedepannya ada kabar baik, anak-anak yang ikut Paskibra, apalagi yang ikut perlombaan, ketika mendapatkan piala, mendapatkan sertifikat itu yang bisa dipakai mereka untuk jalur prestasi. Sekarang sih memang udah ada beberapa tingkat lomba yang diadain sama, kayak misalnya nih di wali kota gitu. Itu di situ ada logo pemerintahan, ada logo induknya, terus ditandatangani sama Sudin, kayak gitu kan. Itu biasanya bisa digunain untuk jalur prestasi. Kayak gitu. Harapan saya ya tetap ada dan tetap eksis lah, khususnya di sekolah kita. Kasih. Pesan Kak Agus buat anak-anak Paskib yang baru nih, yang kayak kelas 10 sama kelas 7. Oke, buat yang kelas 10 dan kelas 7 ya, pesan saya jangan kamu langsung ambil kesimpulan. Jangan kamu langsung ambil keputusan bahwa Paskibra tuh gini-gini aja, Paskibra tuh boring, ngebosenin. Enggak. Ya, perjalanan kalian masih jauh, ke depannya masih banyak prestasi-prestasi yang kamu bisa raih, dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang seru dan asik yang bakalan kamu alami. Pengalaman kamu masih jauh, masih panjang. Gitu aja. Oke, teman-teman, terima kasih untuk sesi podcast hari ini. Kak Agus sudah menceritakan semuanya. Semoga apa ya? Kita semoga. Udah lah guys, habis topik.